Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tahun ini kita masih menangi Ramadan. Mudah-mudahan kita gunakan untuk membakar perilaku-perilaku yang jahat, ya. Ibarat emas itu ketika belum menjadi emas cemerlang itu sebenarnya berupa lumpur, seperti batu bara dan seterusnya. Pada saat itu setelah proses di tempat dibakar jadilah cemerlang. Nah, cuma kadang-kadang kita ini tidak bisa mempertahankan kecemerlangan itu. Oleh karena itu indikatornya maju atau tidak, apakah setelah Ramadan itu kita tetap menjadi emas atau berubah menjadi perak, bahkan menjadi besi berkarat, ya, tergantung kita. Realita bertahun-tahun 10 Ramadan awal itu masjid musola penuh. 10 hari kedua mall, toko-toko yang penuh, meskipun sekarang sudah berkurang karena kalah dengan bisnis online. Akhir 10 Ramadan yang penuh terminal, bandara dan stasiun jalan raya. 10 hari Syawal itu yang penuh puskesmas, rumah sakit dan dokternya laris, termasuk dokter hewan. Hal ini mengapa? Karena kita ini punya penyakit malas, ya. Nah, bagaimana mengatasi tanda-tanda malas itu gimana? Pertama, menunda kegiatan. Kurung adzan subuh kegiatan delok meneh. Kunas komat baru mangkat tekan kene wis bubar, ya. Dan yang kedua, diam saja, apa-apa wegah, ya. Orang diam itu sebenarnya rugi, orang yang gagal. Orang lain sudah maju, kita diam saja sudah ketinggalan, apalagi mundur. Kemudian yang ketiga, ogah-ogahan, ya. Males, kurang termotivasi. Kemudian bagaimana untuk mengatasi kemalasan itu? Pertama, dalam agama itu menjaga keberlangsungan ibadah, salah satu atau semuanya di bulan Ramadan kita lanjutkan setelah Ramadan. Contoh kecil lah gitu. Kita kan setiap malam kan sholat taraweh, itu kan tahajud. Bagaimana itu kita berlangsungkan setelah Ramadan? Walaupun hanya 2 rakaat lah, tidak apa-apa gitu. Sebelum tidur sholat dulu. Tarawih kan juga habis isya, ya. Syukur nanti malam dan seterusnya. Ini akan menjaga supaya kita menjadi emas lah gitu. Nah, manfaat sholat malam antara satu, nafilah, nambal amal-amal yang mungkin kurang. Selama Ramadan mungkin saya gerumpi, ngerasani, ya, menyebar berita-berita hoax dan sebagainya, itu ditambah. Kemudian yang kedua, asa ayat mengatakan Rabbuka maqama mahmuda, diberi posisi yang terpuji. Kalau kita masa sudah tua, ya terpujinya apalah gitu. Ya anak-anak kita yang terpuji, baik dalam ekonominya maupun ibadahnya menjadi anak soleh, solehah. Itu guna sholat malam. Kemudian yang ketiga adalah diberikan solusi, ya. Ada solusi itu makhrajah, ya. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, cobalah bangun malam mengadu pada Allah, tidak usah mengadu pada mak lampir, Gunung Kidul dan sebagainya, ya, yang barang kritis dan seterusnya. Matur pada Allah, ya Allah kok begini-begini, itu pasti ada solusi. Cuma ketika berdoa itu yang serius, yang sabar, dan ketika membaca doa sebaiknya dipahami apa yang dibaca. Kadang-kadang kita kan doa banget,
meneh kira-kira amplope rada kandel didawak-dawake. Nah, singkat ndak apa-apa, paham. Sehingga lisan berdoa, hati juga berdoa. Kadang-kadang kita andremimil tapi artinya kacau ya. Kita sholat itu Allahu Akbar. Cek tak anggo itu. Cek susu itu sayur mau nang ndi kelingan. Kan apa yang diucapkan tidak masuk di hati kita. Ya, itu contoh. Kemudian untuk duniawiyah itu insya Allah kita akan berhasil mengatasi masalah pertama anak-anak muda terutama sing tua-tua kok ya wis sekali ngenteni jemputan bis lah ya. Anak muda itu mestinya punya visi hidup. Anda ingin jadi apa? Orang berhasil tidak harus kuliah sampai perguruan tinggi, maaf ya, tidak harus. Apa? Iya, asal ada cita ingin jadi tentara misalnya. Ini saya punya kemunakan, ingin menjadi angkatan laut sampai 15 kali. Jadi kegagalan itu ternyata kesuksesan yang tertunda. Memang terus belajar gitu. Contoh maaf ya, Presiden kita Prabowo itu kan 4 kali ya nyalon presiden karena komitmen ya, nek sugih wis sugih gitu. Kopene anak-anak siji, bojone ra duwe gitu ya. Ya. Nah itu apa? Komitmen saya ingin jadi presiden ini contoh lah gitu. Ya, tidak harus kuliah. Apalagi sekarang itu maaf sekali beasiswa itu banyak sekali tergantung bagaimana kita berusaha. Kalau ingin kuliah lah gitu, ada S2, S3 dalam negeri luar biasa gitu ya. Jadi jangan kok wah kok anak orang duwe dan sebagainya. Banyak sekali anak-anak orang kecil tukang maaf ya petani di gerobak itu saya pernah terjadi ini anak petani gerobak tapi jangan disepelekke sopir gerobak ki jone apa gitu ya. Dia diece ketika ngambil S3 ketika wisuda saking bangganya bapaknya ini ngantar anaknya dengan naik gerobak sapi ke kampus. Nah, mendengar itu rektornya turun memberi salam pada bapaknya ini. Ini kan semangat sebenarnya. Jadi jangan rendah diri, wah karena orang tua enggak, gitu ya. Berhasil lah gitu ya. Ini untuk motivasi itu. Dan yang kedua, tidak takut gagal ya. Apabila menemukan tembok itu bagaimana kita berusaha menjadi air. Sing penting biye air itu banyuki merembus ke sebelah tembok itu. Dan yang kedua, kita cerdik. Ketika kita sudah punya keterampilan, mulai ondo naik ya, terus anjlok lah gitu ya. Itu contoh. Kemudian kalau kita punya kekuatan, kita menjadi bulldozer, tembok itu tabrak der gitu, akan berhasil. Dan yang ketiga ini memang saya lakukan betul Pak Musin. Ketika saya akan menjadi pustakaan utama itu dihambat ya. Baik berkas saya itu sampai 3 bulan dino wae. Berkasku mbok garap ora. Nek ora aku tak mengundurkan diri dari rektor. Kalau saya mengundurkan diri pasti menjadi viral. Yang ketiga kedua aku ora dikanggo UGM, Universitas Gajah Wong Mangulon, Universitas Gampeng Mengidul, UMY, Universitas Gunung Merapi UI isih butuh. Akhirnya apa? Orang ini dicopot dari jabatannya, maaf sekali, sekarang stres Pak. Contoh lah gitu, tabrak saja gitu ya. Itu juga pengalaman saya di UMY, maaf ini off the record ya. Ketika saya punya program Jepang dihambat oleh anak buah saya yang dia ingin menjadi kepala sebenarnya. Ya, macam-macam password macam-macam. Akhirnya udah naik kowe menghambat terus, aku sik mundur, fokus sik mundur. Itu kan rektornya kan kapan saya ya, punya kekuatan. Tak mungkin aku dicopot apa melayu nang UGM Universitas Gajah Wong Mangulon dan seterusnya jadi dosen tidak tetap ya. Masih payu lah gitu, dosen UT masih payu gitu, tabrak gitu. Itu ya, itu cara-cara. Nah, kalau sudah punya kekuatan supaya tidak malas dan berhasil, lalu komitmen. Jadi kalau tiap ingin jadi dokter misalnya, udah sekarang banyak beasiswa. Ya.
di Jogja ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah membuka fakultas kedokteran dan ada yang memberikan beasiswa sampai lulus dan diberi beasiswa asal apal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 ya. Inilah untuk menyemangati bapak-bapak dan para remaja, jangan mudah putus asa mengatasi kemalasan ibadah maupun mengatasi kehidupan duniawi. Sekian, mudah-mudahan dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.